warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menjelaskan materi mengenai pengujian hipotesis, yakni pada pertemuan 12. Untuk definisinya, hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa juga salah mengenai suatu hal, dan untuk menjelaskan hal itu perlu dilakukan pengujian atau pembuktian lebih lanjut. Nah, hipotesis sendiri itu bisa juga disebut sebagai dugaan sementara atas pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y atau hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Jadi dugaan sementara, misalnya terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap kinerja perusahaan. Nah, itu merupakan hipotesis ya, itu baru dugaan sementara. Makanya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat pengaruh atau tidak. Asumsi atau anggapan itu seringkali dipakai sebagai dasar dalam memutuskan atau menetapkan suatu dalam rangka menyusun perencanaan atau kepentingan lainnya, baik dalam bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, bahkan politik. Jadi untuk hipotesis ini sebelumnya didahului oleh asumsi ya. Asumsi itu, nah ini banyak digunakan dalam bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, dan politik. Contoh asumsi ya, ini dalam era APBN. Setelah kita membaca RAPBN, itu bisa disimpulkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% per tahun, kemudian harga minyak mentah di pasaran dunia $30.000 per barel, tingkat inflasi mencapai 9% per tahun, nilai tukar rupiah 15.000 per dolar, penerimaan negara dari sektor pajak sebesar 750 triliun rupiah. Nah, itu asumsi-asumsi atau fakta-fakta yang muncul. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk hipotesis yang kemungkinan akan kita ajukan. Nah, untuk jenis hipotesis sendiri itu ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis 0 biasa disingkat H0. Hipotesis alternatif disingkat HA ya. Hipotesis 0, nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Hipotesis 0 menerangkan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Nah, jadi untuk hipotesis 0 ini adalah yang kalimatnya tidak terdapat pengaruh atau tidak terdapat hubungan ya. Selanjutnya hipotesis alternatif. Nah, ini ada kalanya hipotesis disimpulkan dengan H1 ya, tergantung jumlah variabelnya. Misalnya kalau variabel X-nya itu ada 3, berarti nanti H-nya itu 1, H2, H3, H4 ya, karena ada uji parsial ya untuk uji X masing-masing, H1, H2, H3, kemudian H4 itu untuk uji simultan ya, jadi nanti bisa dirubah sesuai dengan jumlah variabelnya. Jadi hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Nah, jadi kalau tadi tidak ada hubungan atau pengaruh, untuk hipotesis alternatif itu terdapat hubungan atau terdapat pengaruh antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan kerja. Nah, itu ya bedanya harus diingat. Jenis hipotesis berdasarkan bentuk. Ya, ada yang relasional atau asosiatif, ini menyatakan hubungan. Kemudian hipotesis deskriptif, ini yang hubungannya untuk menjelaskan ya. Saya setengah penduduk Pulau Jawa adalah petani. Nah, itu apakah diuji apakah benar atau tidak. Kemudian hipotesis komparatif, yaitu untuk perbandingan. Ya, contohnya terdapat perbedaan nilai perusahaan antara sebelum dan sudah merger, gitu ya, dibandingkan komparatif. Dasar perumusan hipotesis.
yaitu pertama berdasarkan pengetahuan dari teori. Jadi kalian sebelum menyusun hipotesis itu di bab 2 nanti harus ada teorinya dulu yang mendukung. Baik grand teori, yaitu teori yang secara umum menjelaskan variabel Y, kemudian variabel teori dari variabel X ya semuanya. Nah, itu adalah dasar untuk membuat hipotesis. Yang kedua berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Jadi setelah teori nanti akan kalian jabarkan penelitian-penelitian terdahulu mana yang berkaitan dengan penelitian kalian, terutama di variabel Y-nya yang harus sama ya. Nah, itu jadi bisa kalian cari untuk hasil penelitian untuk memperkuat hipotesis. Berdasarkan fakta ilmiah. Nah, fakta ilmiah itu juga bisa diperoleh dari sumber aslinya, seperti kita melakukan wawancara, melakukan observasi, dan lain-lain ya, melakukan penyebaran kuesioner. Selanjutnya, fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkan dari sumber yang asli. Jadi kita observasi ya, langsung mencari faktanya apakah benar sesuai atau tidaknya. Kemudian fakta yang diperoleh dari orang, yaitu dari narasumber ya. Nah, selanjutnya ciri hipotesis yang baik. Yang pertama harus menyatakan hubungan, dan tidak hubungan saja, sebenarnya ada pengaruh juga ya. Yang kedua harus sesuai dengan fakta, jadi kita tidak boleh membuat-buat suatu hipotesis atau dugaan, walaupun belum diuji benar kesalahannya, tapi kita pasti dasarnya adalah fakta ya, kebenaran. Yang ketiga harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Jadi harus sistematis. Jadi pertama misalnya dari latar belakangnya dulu, masalahnya apa gitu. Kemudian yang kedua teorinya, strukturnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah penelitian terdahulunya gitu. Jadi harus sistematis sesuai dengan ilmu ya. Kemudian harus dapat diuji, jadi hipotesis itu harus diuji. Apakah ada hubungannya, apakah ada pengaruhnya, apakah terdapat perbedaan ya, jadi dapat diuji. Kemudian harus sederhana, jadi kalimatnya itu sederhana, yaitu menyatakan pengaruh atau hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan kalimatnya ya. Kemudian harus bisa menerangkan fakta, jadi kalau misalnya udah ada hipotesisnya, kemudian diuji, hasil ujian itu harus bisa menjelaskan fakta yang kita ungkap sebelumnya gitu. Kesalahan dalam perumusan hipotesis ada dua jenis. Kesalahan jenis satu adalah kesalahan akibat menolak hipotesis nol. Padahal hipotesis nol benar, sehingga semuanya harus diterima. Jadi misalnya ada penelitian dan harusnya itu tidak ada hubungan atau tidak berpengaruh ya, sesuai dengan kajian teori atau penelitian terdahulu. Tapi hasil yang kalian dapat itu justru malah hipotesis nolnya itu malah diterima. Menolak ya, malah menolak hipotesis nol ya, jadi malah tidak berpengaruh. Malah berpengaruh ya. Sesungguhnya benar gitu, jadi harusnya tidak berpengaruh. Kemudian kesalahan jenis kedua adalah kesalahan akibat menerima hipotesis nol, padahal hipotesis nol salah, sehingga sungguhnya harus ditolak. Jadi harusnya terdapat pengaruh, malah tidak terdapat pengaruh. Jadi kebalikan dari kesalahan jenis satu. Penggunaan taraf kesalahan dalam penelitian itu sebenarnya taraf kesalahan itu atau alfa itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada 0,05, ini yang paling umum digunakan ya. Kemudian ada alfa 0,01, alfa 0,02 dan sebagainya. Bila taraf signifikansi alfa 0,05 artinya kira-kira sebanyak 5 dari 100 kasus bahwa kita akan menolak hipotesis 0. Padahal 0 itu benar, sehingga harusnya diterima. Dengan kata lain, keyakinan sebesar 95% bahwa kita telah membuat keputusan atau kesimpulan yang benar. Jadi keyakinannya itu kalau alfanya 0,05 itu adalah 95%. Jenis pengujian hipotesis itu ada dua, ada uji satu arah, ada uji dua arah. Nah, satu arah itu one tail, kalau dua arah two tail ya.
Uji satu arah ditandai dengan adanya satu daerah penolakan hipotesis 0 atau H0 yang tergantung pada nilai kritis tertentu, di mana nilai kritis ini diperoleh dari tabel untuk nilai alfa yang telah dipilih sebelumnya. Jadi nanti kita acuannya pada, kalau yang sampel kecil itu pada tabel T, untuk sampel besar itu pada tabel Z ya. Selanjutnya uji dua arah ditandai dengan adanya dua daerah penolakan, jadi kanan kiri gitu ya. Penolakan hipotesis 0. Bila hipotesis 0 ya, 0 itu artinya hasilnya sama atau diberlawan dengan hipotesis alternatif, sama atau tidak sama ini ya. Nah, kalau misalnya uji satu arah itu untuk menyatakan lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, selanjutnya ini untuk parameter sampel kecil, hipotesis sampel kecil ya. Di sini ada rata-rata dari populasi. Kemudian di mana simpangan baku tidak diketahui. Jadi ada uji dua arah, ada uji satu arah. Nah, untuk uji dua arah itu sama dengan atau tidak sama dengan ya. Jadi rata-ratanya sama atau tidak sama. Kemudian uji satu arah itu yaitu uji yang menyatakan lebih besar. Apakah rata-rata satu lebih besar dari rata-rata dua atau rata-rata satu lebih kecil dari rata-rata dua gitu ya. Bedanya dari simbolnya di sini. Dua arah sama atau tidak, satu arah lebih besar atau lebih kecil gitu ya, diingat-ingat. Nah, untuk rumus dari hipotesis untuk sampel kecil itu dengan uji T ya, T hitungnya. T sama dengan X bar atau rata-rata dari sampel dikurangi rata-rata dari populasi dibagi dengan simpangan baku dibagi dengan akar dari N atau jumlah sampel. Langsung saja ke contoh soal. Suatu aplikasi sistem pembayaran sedang diuji cobakan dengan harapan dapat mempersingkat waktu pembayaran registrasi ulang mahasiswa dibandingkan sistem yang lama. Waktu yang diperlukan mahasiswa untuk antri membayar registrasi biaya semesteran di loket rata-rata sekitar 45 menit dan simpangan baku 8 menit. Kemudian dilakukan uji coba sistem registrasi pembayaran terbaru menggunakan aplikasi yang terkoneksi internet. Diambil sampel 10 mahasiswa, didapatkan data rata-rata waktunya 35 menit dan simpangan bakunya 9,5 menit. Apakah dengan menggunakan aplikasi sistem pembayaran jadi lebih cepat? Gunakan tingkat signifikasi alfa 5% ya. Yang perlu kita ingat itu yang Ibu tandai hitam ini. Jadi rata-rata, kemudian simpangan baku, kemudian jumlah sampel, rata-rata dari sampel, simpangan baku dari sampel, dan tingkat signifikansi. Nah, di sini kita masukkan ya. Pertama, rata-rata dari sampelnya. Ini ya, rata-rata sampel adalah 35. Kemudian dikurangi rata-rata populasinya, yaitu 45. Ya, ini populasi. Kemudian dibagi dengan simpangan baku. Ya, 9,5. Simpangan baku dari sampel. Kemudian akar dari N, yaitu jumlah 10 mahasiswa. Akar N. Nah, ini setelah dihitung, jadi kalian bisa cek kembali ya. Hasilnya adalah minus 3,3. Hipotesis 0, yang pertama apakah rata-ratanya 45 sama dengan 45. Kemudian hipotesis akhirnya, apakah rata-ratanya kurang dari 45? Tuh, karena dengan cara baru rata-rata waktu diperlukan untuk daftar lebih kecil dari 45 menit. Ya, tadi kan sini ya, jelaskan
apakah dengan menggunakan aplikasi sistem pembayaran jadi lebih cepat? Berarti kan kurang dari 45 menit yang awal nih. Itu ya. Ini untuk hipotesisnya. Selanjutnya di sini karena tingkat T hitung sama dengan min 3,3 negatif, gunakan nilai T tabel yang negatif, yaitu T tabel minus 1,833. Jadi kita lihat di T tabel T-nya. Tadi untuk N-nya itu 10. Nah, 10 ini dikurang 1, jadi kita ambil angka 9 untuk DF-nya. Selanjutnya, karena tingkat kepercayaannya 5% atau 0,05, di sini kita tarik dan ketemukan angka 9. Nilainya adalah 1,833 ya. Jadi 1,833 ini kita beri tanda minus ya atau negatif. Nah, 3,3 minus 3,3 lebih kecil dari minus 1,833 ya. Tuh, jadi justru kalau minus tuh semakin besar angkanya justru malah semakin kecil ya. Jadi ini kan 3. Nah, ini lebih kecil dari minus 1,833. Kemudian yaitu nilai T hitung minus 3,3 terletak di daerah penolakan H0 ya. Nah, di sini sebelah kiri ya. Kalau terima berarti lebih dari T hitungnya. Kalau lebih kecil berarti penolakan H0. Nah, berarti kesimpulannya sini karena H0-nya ditolak ya, berarti yang diterima adalah H1. Berarti kesimpulannya untuk sistem yang baru pembayaran mahasiswa itu lebih cepat ya, lebih kecil dari 45 menit. Ini sistem pembayaran menjadi lebih cepat ya kesimpulannya. Karena yang diterima adalah H1. Oke, selanjutnya ini ada pengujian parameter beda 2 rata-rata ya. Kalau tadi kan rata-ratanya hanya 1. Sekarang untuk sampel dan populasi itu rata-ratanya ada 2. T hitung sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 atau rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dikurang dengan rata-rata populasi 1 dikurang rata-rata populasi 2 ya. Kemudian dibagi simpangan baku 1 dari rata-rata 1, kemudian rata-rata 2. Jadi ini adalah simpangan baku ya, simpangan baku 1 dan simpangan baku 2 gitu. Nah, bila simpangan baku 1 kuadrat sama dengan simpangan baku 2 kuadrat, yaitu sama dengan simpangan baku dikuadratkan tidak diketahui pada populasi, maka jadi kalau simpangan bakunya tidak diketahui ya, nah simpangan bakunya itu kita cari nilai simpangan baku gabungan ya, yaitu sama dengan SP dan kemudian dikali akar 1 dibagian 1 ditambah 1 dibagian 2 bila populasi tidak terbatas. Di mana nilai SP-nya itu ya nanti di sini kan SP kuadrat, nanti di akar ya terakhirnya. Jadi SP sama dengan akar dari N1 dikurang 1 dikali S1 dikuadratkan ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 dikuadratkan, kemudian dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. Nah, untuk derajat kebebasannya itu N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, ini rumusnya hampir sama dengan yang pendugaan parameter sebelumnya ya. Yang kedua, bila simpangan baku 1 kuadrat tidak sama dengan simpangan 2 kuadrat. Tidak diketahui pada populasi, maka nah ini jika nilainya tidak dianggap sama ya. Kalau ini dianggap sama, kalau ini tidak dianggap sama, yaitu nilai simpangan bakunya adalah akar dari S1 kuadrat dibagian 1 ditambah S2 kuadrat dibagian 2 bila populasi tidak terbatas. Di mana derajat kebebasannya adalah
S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2, kemudian dipangkat 2, dibagi dengan S2 dibagi N1 dikuadratkan, dibagi N1 dikurang 1, ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dikuadratkan, dibagi N2 min 1 ya. Ini sama nih, sama yang pendugaan parameter sampel kecil. Bila populasi terbatas, maka simpangan baku X1 dan X2 harus dikalikan dengan faktor koreksi. Jadi yang tadi, kalau misalnya populasi terbatas atau diketahui ya jumlah pasti populasinya, nah rumus yang ini ya, kemudian dikali dengan rumus yang ini. Jadi dikali dengan akar N1 ditambah N2, N besar ini adalah jumlah populasi 1 dan jumlah populasi 2 ya. Kemudian dikurang jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2 dibagi dengan jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2 dikurang 1. Nah, ini contohnya suatu mata kuliah statistik inferensial diberikan kepada mahasiswa dengan 2 kelas berbeda. Kelas A terdiri dari 12 mahasiswa diajar dengan tatap muka. Sedangkan kelas B terdiri dari 10 mahasiswa diajar dengan e-learning. Pada akhir semester, mahasiswa kelas A dan B diberi materi ujian yang sama. Didapatkan kelas A mendapatkan nilai rata-rata 85 dan simpangan baku 4. Sedangkan kelas B mendapatkan nilai rata-rata 81 dan simpangan baku 5. Asumsikan populasi berdistribusi normal dengan variansi sama ya tadi ya. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Apakah Anda yakin bahwa pengajaran dengan tatap muka tetap lebih baik dari pembelajaran melalui e-learning dengan tingkat signifikansi 1% ya. Nah, di sini kita pertama diketahui dulu ya, diringkas dulu. N1-nya itu 12, rata-rata satunya 85, simpangan baku satunya 4, kemudian jumlah sampel kedua 10, rata-rata kedua 81, simpangan baku kedua sama dengan 5. Untuk hipotesisnya itu di sini apakah rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 untuk hipotesis 0. Kemudian hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya yaitu apakah rata-rata 1 lebih besar dari rata-rata 2. Ya, di sini kenapa lebih besar? Karena lebih baik ya kalimatnya. Jadi kalian dibaca dengan teliti untuk soalnya. Kalau tadi kan lebih cepat ya, walaupun kalimatnya lebih cepat, berarti kan waktunya menjadi lebih, maksudnya kurang gitu ya, 45 menit tadi kan berarti kurang dari 45 menit atau lebih cepat gitu kan. Nah, sekarang lebih baik, berarti nilainya lebih tinggi gitu dari yang anak-anak yang belajar secara e-learning gitu ya. Nah, untuk tandanya dicermati dengan baik. Jadi sini tandanya lebih besar ya. Kemudian taraf signifikansi alfa yaitu adalah 0,01. Dan derajat kebebasan adalah sini kita pakai yang 1 tambah yang 2 dikurang 2. Yaitu 12 tambah 10 dikurang 2 sama dengan 20. Diperoleh nilai kritis. Nah, di sini T-nya itu yaitu 0,01 kemudian dengan DF-nya 20. Kita lihat ya. Sini DF 20 alfa 0,01 ya yang ini. Itu adalah 2,527. Nah, di sini dibulatkan ya jadi 2,528. Uji satu arah. Kenapa? Karena dia mau lihat apakah lebih besar atau lebih kecil ya. Kalau sama dengan atau tidak sama dengan berarti uji dua arah.
Kemudian simpangan bakunya, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu SP kuadrat. Nah, nanti untuk SP-nya nanti di akar ya. Kemudian N1 dikurang 1, S1 dikuadrat dikali S1 dikuadratkan, ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 dikuadratkan, dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, di sini N1-nya tadi 12 ya, kemudian dikurang 1 jadi 11, dikali dengan simpangan baku dikuadratkan, yaitu 4 dikuadratkan, ditambah N2-nya ini adalah 10 tadi kan, 10 dikurang 1, 9, kemudian dikali dengan simpangan bakunya 5 dikuadratkan, dibagi 20. Nah, selanjutnya didapatkan nilai 20,5. Selanjutnya untuk SP yaitu di akar kuadrat ya, untuk menghilangkan pangkat 2. Jadi akar dari 20,05 sama dengan 4,478. Simpangan baku distribusi sampel beda dua rata-rata adalah, jadi kita cari simpangan bakunya dulu, yaitu simpangan baku rata-rata 1 dengan rata-rata 2 sama dengan SP dikali akar 1 di bagian 1 ditambah 1 di bagian 2 sama dengan SP tadi 4,478 kita masukkan, kemudian dikali dengan akar 1 dibagi N1 yaitu 12 ditambah 1 dibagi N2 yaitu adalah 10. Nah, ini kalian bisa hitung ulang ya. Hasilnya adalah 1,917. Nah, selanjutnya kita cari T hitung, yaitu rumusnya X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang dengan X mu 1 atau rata-rata populasi 1 dikurang rata-rata populasi 2 dibagi dengan simpangan baku 1 dan 2. Sama dengan yaitu 85 ya rata-ratanya yang pertama, kurang 81 rata-rata keduanya, dikurangi 0 ya, karena sini tidak ada simpangan baku rata-rata dari populasi ya, jadi dinolkan. Selanjutnya dibagi dengan simpangan baku gabungannya 1,917 sama dengan 2,09. Nah, jadi bisa dicek lagi. Kesimpulannya H0 diterima karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel ya, tadi kan lebih kecil, berarti atau nilai T hitung berada di daerah penerimaan H0, artinya hasil belajar mahasiswa yang diajar dengan tatap muka dan dengan melalui e-learning, perbedaannya yaitu tidak signifikan atau tidak berbeda gitu ya, sama saja. Dengan kata lain, data yang didapatkan dari sampel tidak mendukung bahwa mengajar dengan tatap muka lebih baik daripada melalui e-learning, jadi sama. Sehingga informasi dari sampel menunjukkan bahwa pengajaran dengan tatap muka maupun e-learning ternyata sama saja. Oke, mungkin penjelasannya cukup ya. Silakan nanti untuk tugasnya kalian mengerjakan soal latihan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.